Gereja Reform Injili Indonesia sudah masuk ke sana ya, udah masuk ke sana. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada seorang mantan pendeta dan sekarang dia sudah jadi ustadz ya. Dia mencoba mengomentari gereja Pak Pendeta Stephen Tong, di mana GRII pada saat itu memberikan bantuan di Cianjur ya, di mana Cianjur sedang mengalami musibah atau bencana alam di sana. Dan kemudian mantan pendeta ini dia berkata bahwa gereja itu memberikan bantuan itu tidak dengan murni. Mereka melakukan segala cara untuk memurtadkan umat muslim katanya. Dan kemudian dia munculkan banyak asumsi teman-teman, sehingga saya nilai ini merupakan cara dia memprovokasi umat beragama ya. Jadi sebelumnya teman-teman, mari coba kita simak saja videonya yang berikut ini. Gereja Reform Injili Indonesia sudah masuk ke sana ya, udah masuk ke sana. Ini yang sinodenya berada di Bandung ya. Ini dengan, kalau nggak salah, ketua sinodenya adalah Stephen Tong ya. Ini terbukti, dan mereka dengan prinsip amanat agungnya dan menjadi saksi mulai Yudea sampai ini bukti, dan ini diteguhkan kembali. Kita harus mengimaninya. Bahkan dengan begitu banyak gerakan-gerakan mereka yang sudah kita ketahui di YouTube itu kan begitu tidak bermoral. Cuma permasalahannya mereka ini kan selalu tidak jujur gitu ya dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas keimanannya ini. 212 FPI sudah bergerak juga ke sana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya ini pergerakan mereka bisa kita rem ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, saya sanksi dengan pergerakan mereka ini murni itu sanksi ya. Karena mereka itu tadi, mereka itu tidak akan ikhlas sebelum kita mengikuti milah mereka. Ya, dan mereka sendiri juga sudah deklarasikan ya, cerdik seperti ular, hendaklah engkau menjadi saksiku, bla 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 ya. Dan di dalam Quran pun sudah dijelaskan sebelum kita mengikuti milah mereka. Jadi saya kira ketika kita memposisikan mereka sebagai pecundang, sebagai perongrong keimanan orang, itu tidak salah sebetulnya, karena Quran sendiri udah berbicara akan hal itu ya. Ya minimal kita hati-hati lah ya dengan si ular tua ini. Kalau Cianjur itu ya, itu wilayah merah ya. Merah itu warning keras ya. Karena saya udah ke sana mengobservasi, itu transaksionalnya kuat banget ya. Dan untuk perpindahan iman ya, itu di-compare dengan harta benda itu biasa ya. Di-compare dengan harta benda itu biasa ya, entah itu sawah, motor, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Ya ini loh, makanya saya kalau bicara iman lama itu jadi tensi itu langsung naik. Saudaraku yang dirahmati Allah, begini ya, rasanya gemes, jengkel, mau getok kepalanya, rasanya itu seperti itu. Nah jadi itu dia videonya teman-teman. Saya mengambil singkat saja cuplikannya. Sebenarnya di video fullnya itu ada banyak bahas tentang pelayanan kekristenan dan bagaimana bencinya dia terhadap kekristenan, karena orang ini merupakan
mantan pendeta menurut pengakuannya. Saya juga kurang tahu apakah dia pernah menjadi pendeta atau tidak, atau hanya ngaku-ngaku saja, dan sekarang kerjanya menghujat kekristenan dan kemudian menjadi provokator antara umat beragama. Jadi teman-teman, yang kita bahas sekarang tentang komentarnya ini. Dia berkata bahwa gereja menyodorkan bantuan di sana itu tidak dengan ikhlas. Nah, dan itu tidak dengan tulus. Kalau kita tidak mengikut keinginan mereka, maka mereka tidak akan pernah bisa ikhlas. Jadi itu tuduhan teman-teman ya. Dan kemudian dia berkata bahwa 212 atau anggota FPI sudah ke sana untuk menghentikan gerakan gereja yang memberikan bantuan tersebut. Dan kemudian dia berkata bahwa kalau kita lihat pelayanan Kristen itu, khususnya di YouTube itu sangat tidak bermoral sekali. Saya kurang tahu ya. Mungkin ada pelayanan kasih yang kemudian dijadikan konten teman-teman, dan dia klaim atau dia tuduh atau dia fitnah itu bahwa itu pelayanan yang tidak bermoral menurut penilaiannya. Nah, jadi teman-teman, yang mau saya jelaskan di sini teman-teman, bahwa orang Kristen menolong sesama manusia itu, membantu sesama manusia itu, khususnya mungkin orang sakit, mungkin orang yang terkena musibah, bencana seperti yang di Cianjur itu, mereka memberikan bantuan itu karena mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus terkait perintahnya yang mengatakan kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dan juga kamu harus mengasihi sesamamu manusia. Mengasihi sesama manusia itu tanpa ada embel-embelnya teman-teman, harus murni. Jadi orang Kristen itu belajar dari firman Tuhan, mengasihi sesama manusia bukan hanya sekedar sesama saja, tetapi kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Betapa luar biasanya dahsyatnya ajaran Kristus itu mengenai kasih teman-teman ya. Kita harus mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri teman-teman, itu tanpa embel-embel, itu murni. Demikian kita harus melakukan kepada orang lain, tanpa ada motif-motif yang lain. Nah, jadi itu merupakan perintah dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi jangan terlalu takutlah, khawatir kalau orang Kristen membantu, menolong sesamanya manusia. Itu karena Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi. Kenapa orang Kristen mengasihi? Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, teman-teman. Kalau Tuhan Yesus saja, karena begitu besar kasihnya bagi kita, dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Masa memberikan satu tenda aja kepada sesama manusia yang terkena musibah tidak bisa? Nah, jadi itu sebabnya orang Kristen menolong sesama manusia. Karena Tuhan mengajarkannya. Dan karena orang Kristen belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Belajar dari cara pengorbanan Kristus. Jadi kalau Tuhan sudah mengasihi kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengasihi manusia sesama kita? Nah, dan kemudian dia berkata bahwa pelayanan mereka itu seperti di YouTube itu katanya itu tidak bermoral. Saya kurang tahu gereja yang mana yang melakukan pelayanan yang tidak bermoral, teman-teman ya. Harusnya dia memberikan data yang valid terkait hal itu. Supaya jangan asal nuduh, sehingga nanti bisa menimbulkan kebencian antara umat beragama. Hanya karena ulah satu orang ini, teman-teman. Nah, jadi itulah sebabnya orang Kristen melakukan pelayanan kasih itu, teman-teman ya. Ingat, melakukan pelayanan kasih itu bukan tujuannya untuk memurtadkan orang.
Sama sekali tidak ada perintah itu. Tetapi kalau dia nyinggung amanat agung tadi, ya itu tidak ada pemaksaan. Yang artinya orang Kristen itu mewartakan saja. Yang namanya tentang berita pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada semua orang. Jadi masalah dia mau atau tidak, itu tidak ada urusan. Tidak ada paksaan, harus mau. Nah, jadi kalau kemudian orang tiba-tiba mereka melihat bagaimana orang Kristen kasihnya, kemudian ada orang non-Kristen masuk Kristen karena melihat pelayanan-pelayanan kasih seperti ini, begitu luar biasanya orang Kristen itu mengasihi sesama manusia. Apakah kita mengatakan itu dia murtad karena dipaksa? Dia mengikut Yesus karena dipaksa? Tidak juga. Banyak kesaksian murtad yang dimana mereka mengatakan bahwa kami ini mengikut Yesus itu tidak ada yang namanya paksaan. Kami mengikut Yesus itu karena Tuhan Yesus yang memilih kami. Tuhan Yesus yang membuka hati kami untuk mengenal kebenaran. Jadi itu yang dilakukan oleh orang Kristen, sekali lagi adalah firman Tuhan. Dan Tuhan sudah mengingatkan dan memberikan satu perumpamaan seperti orang Samaria yang murah hati, ya, di mana pada saat itu ada orang yang dirampok di tengah jalan, kemudian dia luka-luka, dia terbaring di pinggir jalan, kemudian ada tokoh-tokoh agama Yahudi yang lewat, bahkan yang melayani di bait Allah, orang Lewi, lewat begitu saja, padahal mereka mengenal kebenaran. Mereka mengenal hukum Taurat, mereka mengerti firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau menolong orang yang jatuh itu karena dirampok. Tetapi justru yang mereka tuduh orang Samaria adalah kafir, justru itulah yang memiliki kasih menolong dia sampai tuntas, teman-teman. Jadi itu sebabnya Yesus mengecam banyak orang Farisi ahli Taurat pada saat itu. Karena mereka berjubah, mereka melayani di bait Allah. Tetapi masalah kasih, mereka tidak terapkan itu. Makanya Yesus mengecam mereka. Yesus selalu berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Engkau seperti kuburan, di luarnya kelihatan alim, tetapi di dalam hatimu engkau penuh dengan tengkorak, tulang belulang, kotor hatinya maksudnya, teman-teman. Tidak bersih, tidak seperti yang dilihat dari luar. Padahal tokoh agama mereka melayani, mereka ahli Taurat. Gak usah diajarin mereka soal Taurat, mereka sudah mengerti semua. Tetapi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, mereka tidak sanggup melakukannya. Jadi firman Tuhan itu tidak cukup kita hanya mengerti. Perlu perbuatan, perlu buah dari iman itu. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman, supaya kita paham dan supaya saudara-saudara kita yang muslim pun itu tidak terprovokasi oleh oknum ustadz ini. Memang kalau saya lihat di channel-channel YouTube-nya teman-teman, konten-kontennya di channel YouTube-nya itu isinya menghina Kristen, menjelek-jelekan Kristen, memprovokasi bagaimana supaya umat muslim itu membenci Kristen. Bisa lihat di channelnya itu, teman-teman. Jadi ini mengerikan orang ini sebenarnya. Dan kemudian dia berkata bahwa di sana sudah dikirim anggota FPI untuk menghentikan gerakan gereja memberikan bantuan. Loh, begitu takutnya kamu sama orang Kristen. Apakah kamu tidak percaya bahwa iman saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, khususnya muslim, apakah kamu tidak yakin iman mereka kuat? Nah, kalau misalnya mereka memiliki iman yang kuat, teman-teman, saudara kita muslim yang ada di Cianjur, maka apapun yang datang, mau bencana pun, mau bantuan dari manapun,
itu tidak akan goncang mereka kalau mereka memiliki iman yang kuat. Masa memberikan satu tenda langsung imannya goncang, mau murtad? Kan itu nggak masuk akal. Pengaruhnya ini, provokasinya ini teman-teman, itu melebihi bencana bagi umat beragama. Jadi kalau dibiarkan orang ini teman-teman akan rusak hubungan antar umat beragama. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu murni adanya karena itu perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tidak ada yang namanya orang Kristen memaksa orang-orang Muslim untuk mengikuti Yesus. Tidak ada. Tidak ada itu. Dan itu bukan perintah Tuhan untuk memaksa orang mengikuti Yesus. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.